Lihatlah bahwa di dunia ini tiada sebuah pilihan untuk manusia berbuat, segalanya telah ditulis dalam Lauh Al-Mahfuz, sehingga untuk beriman dan bersyirik itu sudah ditetapkan, malah sebuah kekafiran yang menimpa seorang manusia sebenarnya telah Allah tetapkan, tanpa ada pilihan atas manusia tersebut. Sehingga untuk masuk surga atau neraka juga merupakan sebuah paksaan yang ditetapkan untuk manusia. Lalu, yang merogol itu siapa? Yang merampok itu bagaimana? Yang menyembah berhala pula apa kondisinya? Bagi manusia yang telah beriman kepada Allah dan mencapai tahapan tinggi dalam takwa, maka yang terlihat pada mata kepala mereka adalah semua itu dilakukan oleh Allah Ta'ala, karena yang maujud hanyalah maha wujud. Sesungguhnya engkau adalah seperti seorang anak kecil yang melihat permainan boneka yang menggunakan patung-patung kain di balik hijab, menari, berdiri, dan duduk. Sedangkan patung itu terdiri dari kain bekas yang tak bergerak dengan sendirinya, hanya saja ia digerakkan dengan benang-benang halus yang tak nampak dalam kegelapan malam dan kepalanya di tangan pemain boneka tersebut dan tersembunyi dari pandangan mata anak-anak. Mereka, anak-anak bergembira dan takjub karena menyangka bahwa patung kain tersebut menari, berdiri, dan duduk. Dan adapun orang-orang yang berakal maka sesungguhnya mereka mengetahui bahwa itu digerakkan bukannya bergerak sendiri. Mereka orang arif melihat dengan ketajaman pandangan mereka adanya benang-benang sehalus benang laba-laba, bahkan lebih halus daripadanya, tergantung dari langit, ujungnya terkait pada setiap penduduk bumi. Benang tersebut betapa halusnya sehingga tidak terlihat pada pandangan zahir, kemudian mereka orang arif menyaksikan pangkal benang tersebut tergantung pada gantungan-gantungannya dan mereka menyaksikan gantungan-gantungan tersebut tenggelam di tangan malaikat-malaikat langit yang diarahkan kepada malaikat-malaikat pengangkat arsy. Menanti dari mereka perintah yang diturunkan kepada mereka dari hadapan Rabbul Alamin, agar mereka tidak menentang perintah Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ihya 4/97-98, maka dari ucapan Imam Al-Ghazali ini, kita mengetahui bahwa manusia yang kafir itu bukanlah sengaja, tetapi yang menggerakkan mereka adalah Allah. Begitu juga yang merogol itu bukanlah kehendak manusia akan tetapi kehendak Allah. Kewajiban jihad sudah tiada apabila mencapai makam wali. Apabila kita telah beriman bahwa segala yang wujud adalah Allah, dan segala bentuk kekafiran adalah bayangan Allah, maka kita juga telah beriman bahwa segala yang bergerak, duduk, berjalan dan berlari, menetap dan berdiri adalah digerakkan oleh Allah. Sampailah satu keimanan bahwa jihad itu tidak dibebankan Allah atas segala manusia. Bagaimana kewajiban jihad bisa langsung padahal seorang muslim itu membunuh seorang Nasrani, atau seorang Yahudi atau seorang Majusi padahal mereka semua itu direstukan oleh Allah untuk menyebarkan agama neraka, malah berbuatnya mereka itu adalah dikawal oleh para malaikat dari langit. Maka tidak pantas seorang yang bertakwa membunuh jiwa yang lain setelah dia mengerti bahwa manusia semuanya adalah bayangan Allah dan manusia dikawal oleh benang halus. Lantaran itu ketika Baitul Muqaddas dilanggar kaum Salibin, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali beruslah di gua, berzikir dan meratib meraban, lantaran dia mengerti bahwa kaum Nasrani itu digerakkan oleh Allah, maka melawan kehendak Allah berupa sebuah kekufuran. Karena dia telah menyebutkan dalam kitabnya Praktik Tawakal dan Takwa, Imam Al-Ghazali menukilkan sebuah cerita bagaimana seorang ahli tauhid kehilangan anaknya selama 3 hari tanpa kabar berita. Lalu orang ramai berkata kepadanya, kalau saja engkau bermohon kepada Allah agar dia mengembalikan anakmu. Maka sang sufi itu berkata, pertentanganku terhadap keadaannya adalah lebih berat bagiku dari kehilangan anakku. Ihya 4/350 dan Al-Arba'in. Lihatlah praktik tawakal bagi seorang yang beriman, bahwa kita harus menerima musibah tanpa ada penentangan karya segala perkara itu telah ditakdirkan, termasuklah pelanggaran kaum kafir atas negeri kaum muslimin. Justru barang siapa yang melawan aturan Tuhan maka dia telah kufur kepada qadarnya, dan tidak berimanlah akan dia. Sesungguhnya apabila ada musibah yang menimpa manusia, maka haruslah kita menerimanya tanpa menepis. Karena ia semua adalah telah ditakdirkan dan telah digerakkan oleh Allah. Karena itu, pelanggaran yang berlaku oleh tentara Salibi pada zaman dahulu, begitu juga penjajahan yang dilakukan oleh kaum Nasara serta pencerobohan hari ini seperti di negara-negara Islam, tidak didapatkan para wali dan para mursyid sufi bangun untuk melawannya, karena upaya melawan itu adalah sebuah hakikat kufur dan melawan Allah Ta'ala.